Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ati Salsabila, NIM 19003123, nomor absen 22, kelas F, dengan dosen pengampu Bapak Dr. John Effendi MPD dan Bapak Nes Setiabudi MKep, dengan mata kuliah Bina Diri. Dan di sini saya akan menjelaskan simulasi RPP dan PPI yang saya buat sama dengan mata kuliah Bina Bicara tadi, video sebelumnya, yaitu yang pertama saya akan menjelaskan tentang RPP. Baiklah, RPP merupakan persiapan yang harus dilakukan guru sebelum mengajar. Persiapan ini dapat diartikan persiapan tertulis maupun persiapan mental, situasi emosional yang ingin dibangun, lingkungan belajar yang produktif, termasuk meyakinkan pembelajaran untuk mau terlibat secara penuh. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah panggalan-panggalan kegiatan yang perlu dilakukan oleh guru untuk setiap pertemuan. Di dalamnya harus terlihat tindakan apa yang perlu dilakukan oleh guru untuk mencapai ketuntasan kompetensi serta tindakan selanjut setelah pertemuan selanjutnya. Adapun tujuan dari RPP yaitu mempermudah atau memperlancar dan meningkatkan hasil proses pengajaran dengan menyusunkan rencana pembelajaran serta secara profesional, sistematik dan berdaya guna. Maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terancang. Selanjutnya, unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam menyusun RPP. Yang pertama, mengacu pada kompetensi dan kemampuan dasar yang harus dikuasai siswa. Yang kedua, menggunakan berbagai pendekatan yang sesuai dengan materi yang diberikan, kecakapan hidup, sesuai dengan permasalahan dan lingkungan sehari-hari. Yang ketiga, menggunakan metode dan media yang sesuai, yang mendekatkan siswa dengan pengalaman langsung. Dan yang keempat, penilaian dengan sistem pengujian menyeluruh dan berkelanjutan yang didasarkan pada sistem pengajuan yang dikembangkan selaras dengan pengembangan silabus. Yang ketiga yaitu komponen-komponen RPP. Yang pertama yaitu identitas mata pelajaran. Identitas mata pelajaran yaitu satuan pendidikan, kelas, semester, program-program keahlian, mata pelajaran atau tema pelajaran, dan jumlah pertemuan. Yang kedua, standar kompetensi. Standar kompetensi merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan, pengetahuan, sikap, keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap kelas dan semester pada suatu mata pelajaran. Yang ketiga, kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pembelajaran. Dan yang keempat, indikator pencapaian kompetensi. Indikator kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur atau diobservasikan untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pembelajaran. Yang kelima, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. Dan yang keenam, materi ajar. Materi ajar memuat fakta, konsep, prinsip, atau produser yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Selanjutnya, alokasi waktu. Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban belajar. Dan yang kedelapan, metode pembelajaran. Metode pembelajaran digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana belajar dan memproses pembelajaran agar pembelajaran peserta didik mencapai kompetensi dasar atau seperangkat indikator yang telah ditetapkan. Yang kesembilan, kegiatan pembelajaran. Di kegiatan pembelajaran ini memiliki yang pertama yaitu pendahuluan. Pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan pembelajaran, ditunjukkan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian peserta untuk berpartisipasi aktif dan proses pembelajaran dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu inti. Inti kegiatan ini merupakan proses pembelajaran untuk mencapai KD.
Dan yang terakhir adalah penutup. Penutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas pembelajar, dapat dilakukan dengan bentuk rangkuman atau kesimpulan, penilaian, refleksi, dan umpan balik atau tindak lanjut. Selanjutnya yaitu PPI atau Program Pembelajaran Individual, yang merupakan rencana pengajar atau yang dirancang untuk satu orang peserta didik yang berkebutuhan khusus atau yang memiliki kecerdasan atau bakat istimewa. PPI harus merupakan program yang dinamis, artinya sensitif terhadap berbagai perubahan dan kemajuan peserta didik, dan disusun oleh sebuah tim terdiri dari orang tua atau wali murid, guru kelas, guru mata pelajaran, guru pendidikan khusus atau PLB, dan peserta didik yang bersangkutan yang disusun secara bersama-sama. Idealnya, PPI tersebut disusun oleh tim terdiri dari kepala sekolah, komite sekolah, tenaga ahli, dan profesi terkait, orang tua atau wali murid, guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru pendidikan khusus atau PLB, serta peserta didik yang bersangkutan. PPI individual PPI atau rencana program pembelajaran individual yang peruntukan bagi individu memang tidak mungkin menggunakan kurikulum reguler atau modifikasi. Tingkat kebutuhan pelayanan khususnya termasuk sedang atau agak berat, mereka diberikan kurikulum atau PPI yang dikembangkan oleh tim sekolah, orang tua, dan profesi lainnya. Tempat pembelajaran tidak harus di kelas reguler, dapat di kelas khusus yang ada di sekolah reguler sesuai dengan kemampuan peserta didik. Proses pembelajaran dan penilaian menggunakan standar yang berbeda dengan program tambahan, yaitu yang pertama, bimbingan keterampilan khusus sesuai hambatan yang dilaksanakan oleh guru. Yang kedua, bimbingan keterampilan khusus sesuai dengan hambatan yang dilaksanakan oleh guru. Dan yang ketiga, bimbingan akademik di kelas luar. Dan yang keempat, program percepatan belajar oleh guru. Dan yang kelima, program intervensi dengan melibatkan profesi lain. Adapun PPI atau program pembelajaran individual yang kami bikin dengan kondisi anak saat ini dengan inisial R, dengan anggota badan yang lengkap dan motorik halus yang baik, namun bisa dikatakan dapat menggunakan atau dalam pembelajaran menggunakan pakaian atau kaos lengan pendek dengan rapi. Tujuan jangka panjang, anak mampu memakai baju dengan rapi, melakukan kegiatan modeling, yaitu tujuan khususnya anak mampu memakai kaos lengan pendek dengan rapi, melakukan kegiatan modeling. Strategi pengajarannya modeling, media pembelajarannya kaos lengan pendek atau kaos lengan panjang. Tas analisisnya memakai kaos lengan pendek atau lengan panjang, yaitu mengambil kaos dari lemari, membedakan lubang leher dan lubang lengan, membedakan kaos bagian depan dan bagian belakang, memasukkan kepala ke lubang leher, memasukkan tangan kiri pada lubang lengan tangan kiri, memasukkan tangan kanan ke lubang tangan kanan, menarik baju ke bawah, merapikan kaos. Modal evaluasi instrumen pengamatan sumber daya manusia dari guru SLB. Transition plan, apabila sudah mampu memakai kaos lengan pendek atau lengan panjang dengan baik dan benar, maka anak dilanjutkan dengan belajar memakai celana. Apabila ada salah satu indikator dari tes analisis yang belum dikuasai oleh R, maka indikator tersebut diajarkan ulang. Apabila anak belum mampu memakai kaos dengan lengan pendek atau lengan panjang, maka diulangi lagi dengan metode lain. Simulasi video tersebut, alhamdulillah anak sudah bisa melakukan yang kami perintahkan. Cukup sekian video yang kami sampaikan atau hasil RPP dan PPI simulasi yang kami lakukan. Apabila ada kata-kata salah dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di sini Ibu pengen ngetes coba sama Retno
Retno masukkan ke Retno, selanjutnya masukkan ke tulisan.